Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darno, NIM 1805520081 dari kelas C1 Akuntansi. Saya di sini untuk mempresentasikan mengenai praktik audit yang bertemakan tentang pengujian substantif atas surat berharga dan aset tetap. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan mendeskripsikan mengenai Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di Unisbank ada beberapa fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Hukum, dan program Pascasarjana. Namun, saya akan menjelaskan lebih detail dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat 3 prodi program studi, yaitu 1. S1 Akuntansi, 2. S1 Manajemen, dan 3. D3 Keuangan dan Perbankan. Namun ada juga pendidikan profesi akuntansi di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya akan memperinci kembali dari beberapa prodi tersebut, yaitu tentang S1 Akuntansi. Visi misi dari S1 Akuntansi yaitu visi program studi S1 Akuntansi adalah menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, dan perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi pada 2020. Sedangkan misi dari program studi akuntansi, guna mencapai terwujudnya visi program studi, maka program studi S1 Akuntansi menerapkan misi sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pendidikan S1 Akuntansi yang unggul. 2. Melaksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, keuangan, dan perbankan. Ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna. Keempat, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah. Berikutnya ada rencana pembahasan. Yang pertama ada kasus 1 mengenai pengujian surat berharga yang terdiri dari soal, kemudian ada pembahasan dan perhitungan saldo persediaan melalui nilai wajar dengan metode FIFO. Untuk materi yang kedua ada kasus 2 mengenai pengujian aset tetap, yaitu membuat perhitungan KKA F1, F3, dan F4. Yang pertama ada kasus 1 mengenai pengujian persediaan surat berharga. Informasi secara rinci transaksi yang telah dilakukan oleh PT Putri Salsabila selama tahun 2018 sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari melakukan penjualan
sebesar 65.450 lembar saham PT Savero dengan harga 497.420.000 rupiah dengan brokerage fee 497.420 rupiah. Dan pada tanggal 12 Januari PT Putri Salsabila melakukan pembelian sebesar 75.500 lembar saham PT Savero dengan harga 573.045.000 rupiah dengan biaya broker 755.000. Pada tanggal 20 Januari, PT Putri Salsabila membeli 95.250 lembar saham dari PT Savero dengan harga 727.710.000 rupiah dengan brokerage fee 952.500 rupiah. Tanggal 6 Februari, PT Putri Salsabila melakukan penjualan saham PT Savero sebesar 158.950 lembar. 158.950 lembar saham PT Savero dengan harga 1.215.967.500 rupiah dengan brokerage fee 1.215.968 rupiah. Dan masih banyak lagi transaksi-transaksi, saya kira tidak perlu dibahas dan bisa dilihat sendiri. Informasi lanjutan sebagai berikut. Nilai tercatat surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut. Pada perusahaan PT Riki Tbk dengan 75.000 lembar saham, biaya perolehannya sebesar 615 juta rupiah. Dan PT Savero dengan 115.300 lembar saham dengan biaya perolehan 876.280.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai wajar saham PT Riki yaitu pada angka 7.600 per lembar dan PT Savero 8.400 per lembar. Dalam proses audit, dinyatakan tidak menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat berharga. Kemudian diminta untuk menyelesaikan kertas kerja audit dengan asumsi metode FIFO dan harus disertakan perhitungannya untuk kolom pembelian dan pelepasan. Yang kedua, selesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Berikut ini adalah perhitungan dari kertas kerja S1.
dari PT Riki dengan menggunakan metode FIFO. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT Riki memiliki saldo awal sebesar 75.000 lembar saham dengan harga per lembar 8.200 per lembar dengan jumlah nilai sebesar 615 juta rupiah. Kemudian dibeli saham dari PT Riki pada tanggal 9 Agustus 2018 sejumlah 112.500 lembar dengan harga 8.500 per lembarnya. Dan jumlahnya adalah 956.250.000 rupiah. Pada kolom saldo, maka akan ditulis sebesar nominal pembelian dari PT Salvero. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018, PT Putri Salsabila melakukan penjualan dari saham PT Riki sebesar 75.000 lembar dan 82.500 lembar dengan harga yang berbeda, maka memiliki posisi yang masing-masing. Yang pertama ada 75.000 lembar dengan harga 8.200 dengan nilai 615 juta rupiah. Dan yang kedua, transaksi yang kedua 82.500 lembar saham dari PT Riki dengan harga 8.500 dengan nilai nominal 701.250.000 rupiah. Maka saldo dari saldo saham dari PT Riki yang dimiliki oleh PT Putri Salsabila tersisa 30.000 lembar dengan harga 8.500 rupiah, sehingga memiliki nilai nominal 250 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 September 2018, PT Putri Salsabila melakukan pembelian 95.250 lembar saham dari PT Riki dengan harga 8.550 per lembarnya. Maka jumlahnya adalah 814.387.500 rupiah. Dan pada tanggal 15 September 2018 melakukan pembelian kembali kepada PT Riki sebesar 80.000 lembar saham dengan harga per lembarnya 8.600 rupiah, sehingga nilai nominalnya yaitu 688 juta rupiah. Untuk pencatatannya di kolom saldo sama, tinggal memindahkan yang dari kolom pembelian ke kolom saldo. Yang membedakan adalah pada saat penjualan.
Kemudian pada tanggal 20 September 2018 melakukan penjualan saham PT Riki sebesar 30.000 lembar dengan harga 8.500 dan 95.250 lembar dengan harga 8.550 dan 41.000 lembar dengan harga 8.600. Maka sisa saldo saham yang ada dalam PT Putri Salsabila oleh PT Riki tersisa dengan saldo 39.000 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp8.600 dan nilai nominalnya 335.400.000 rupiah. Kemudian yang terakhir ada pembelian pada tanggal 28 September 2018 sebesar 15.500 lembar dengan harga Rp8.628 dengan nilai nominalnya Rp133.735.790. Maka hasil akhir dari saldo persediaan saham PT Riki yang dimiliki oleh PT Putri Salsabila masih ada 54.500 lembar yang masing-masingnya adalah 39.000 lembar dengan harga 8.600 dan 15.500 lembar dengan harga 8.628. Berikutnya ada kertas persediaan PT Savero dengan menggunakan metode FIFO. Saldo awal pada 1 Januari 2018 menunjukkan pada 115.300 lembar saham dengan harga 7.600 per lembarnya. Maka jumlahnya adalah 876.280.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2018 PT Putri Salsabila melakukan penjualan saham PT Savero sebesar 65.450 lembar dengan harga Rp7.600. Maka nilainya adalah Rp497.420.000. Sehingga saldo yang dimiliki oleh PT Putri Salsabila atas saham PT Savero yaitu 115.300 lembar saham dikurangi dengan 65.450 lembar, maka masih tersisa 49.850 lembar saham dengan nilai Rp7.600. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2018 melakukan pembelian saham kepada PT Savero sebesar 75.500 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp7.590. Dan pada tanggal 20 Januari 2018 dilakukan pembelian sebesar Rp95.250 dengan harga Rp7.640. Untuk pencatatan di kolom saldo tidak ada perubahan dari pembelian.
dari jumlah lembar maupun harganya. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2018, PT Putri Salsabila melakukan penjualan saham PT Savero sebesar 49.850 dengan harga 7.600 dan 75.500 lembar saham dengan harga 7.590 dan juga 33.600 lembar saham dengan harga 7.640 per lembarnya. Sehingga masih saldo lembar saham dari PT Savero masih tersisa 58.650 lembar dengan harga Rp7.640 per lembarnya. Dan saldo nominal masih Rp448.086.000. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2018 melakukan pembelian sebesar 65.350 lembar saham dari PT Savero dengan harga Rp7.590. Dan pada tanggal 6 Maret 2018 melakukan pembelian saham PT Savero sebesar Rp98.550 dengan harga Rp7.540. Pada tanggal 7 Juli, PT Putri Salsabila melakukan penjualan saham PT Savero sebesar Rp58.650 lembar saham dengan harga Rp7.640. Kemudian 65.350 lembar saham dengan harga Rp7.590 dan 31.550 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp7.540. Maka sisa saldo lembar saham dari yang dimiliki PT Putri Salsabila atas saham PT Savero tersisa 67.000 lembar saham dengan harga Rp7.540. Dan pada tanggal 5 Agustus 2018 melakukan pembelian terhadap 32.000 lembar saham dengan harga Rp7.426. Saldo akhir PT Putri Salsabila atas saham yang dimiliki dari PT Savero tersisa 99.000 lembar saham, yaitu sebesar 67.000 lembar saham dengan harga Rp7.540 dan 32.000 lembar saham dengan harga per lembarnya Rp7.426. Kemudian setelah melakukan perhitungannya, maka akan dimasukkan hasil ke dalam kertas kerja S1. Dalam kertas kerja S1 terdapat kolom emiten, jumlah saham, saldo periode 2017, transaksi pembelian ataupun pelepasan, kemudian saldo pada periode 2018, dan nilai wajar per lembar dan saldo akhirnya. Kemudian saya akan menjelaskan dari
perbagiannya. PT Riki saldo akhir menunjukkan pada 54.500 lembar saham. Pada saldo awalnya sebesar 615 juta rupiah. Kemudian pada transaksi periode 2018 melakukan pembelian sebesar 2.552.373.290 rupiah dan melakukan pelepasan 2.738.237.500 rupiah, sehingga diperoleh saldo akhir sebesar 469.135.790 rupiah. Nilai wajar dengan per lembarnya 7.600 per lembarnya, maka diperoleh saldo 414.200.000 rupiah. Kemudian pada PT Savero, saldo akhir menunjukkan pada kolom saham, lembar saham sebesar 99.000 lembar. Pada awal periode atau akhir periode 2017, saldo persediaan sahamnya masih ada 876.280.000 rupiah. Kemudian ditambah dengan transaksi selama periode 2018, yaitu pembelian sebesar 277.460.500 rupiah. Maaf, ini ada yang salah ini. Harusnya 2.774.650 rupiah. Dan pelepasannya, sebentar saya cek dulu ya. Pembelian PT Savero. Oh ya, saldo pada pembelian yaitu 2.477.460.500 rupiah. Dan pelepasannya selama periode 2018 yaitu 2.488.800 rupiah. Maka saldo akhir dari periode 2018 masih tersisa 765.732.000 rupiah dengan harga per lembarnya 8.400. Ini sesuai dengan nilai wajarnya. 8.400 dikalikan dengan 99.000 lembar, maka diperoleh saldo akhir yang sebenarnya sebesar 831.600.000 rupiah. Maka saldo persediaan saham atau saldo saham yang dimiliki oleh PT Putri Salsabila sebesar 1.245.800.000 rupiah. Selanjutnya pembahasan tentang kertas kerja audit E3, yaitu tentang laba penjualan surat berharga.
Yang pertama ada penjualan yang dilakukan oleh PT Putri Salsabila pada tanggal 5 Januari 2018 dengan saham PT Savero sebesar 65.450 lembar saham dengan biaya perolehannya Rp497.420.000, dan PT Putri Salsabila melakukan penjualan sebesar Rp496.922.580. Maka dapat dikatakan penjualan ini adalah kerugian bagi PT Putri Salsabila sebesar Rp497.420.000. Pada transaksi kedua, tanggal 6 Februari 2018 melakukan penjualan saham PT Savero sebesar Rp158.950 dengan harga perolehannya Rp1.208.609.000. Pada saat penjualan, PT Putri Salsabila menerima kas sebesar Rp1.214.750.532. Maka dapat disimpulkan ini PT Putri Salsabila saat melepaskan saham PT Savero sebesar 158.000 lembar sahamnya diperoleh keuntungan sebesar Rp6.142.532. Berikutnya transaksi tanggal 7 Juli 2018 melakukan penjualan saham PT Savero sebesar 155.550 lembar saham dengan harga perolehannya Rp1.981.979.500. Dan saat melakukan penjualan, PT Putri Salsabila menerima kas sebesar Rp1.188.767.542. Pada transaksi ini, PT Putri Salsabila memperoleh keuntungan sebesar Rp6.788.042. Dan pada tanggal 20 Agustus 2018, PT Putri Salsabila melakukan penjualan saham PT Riki sebesar 157.500 lembar saham dengan harga perolehannya Rp1.316.250.000 dan dijual pada dan saat penjualannya PT Putri Salsabila memperoleh kas sebesar Rp1.321.677. Artinya PT Putri Salsabila memperoleh keuntungan Rp5.427.000. Dan yang terakhir pada transaksi 20 September 2018 melakukan penjualan saham PT Riki sebesar 166.250 lembar saham dengan harga perolehannya Rp1.421.987.500 dan dijual dan saat penjualannya PT Putri Salsabila memperoleh kas sebesar Rp1.416.062. Maka pada saat transaksi ini PT Putri Salsabila
memperoleh kerugian sebesar 1.971.438 rupiah. Maka saldo akhir keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari pelepasan surat berharga yaitu PT Putri Salsabila masih memperoleh keuntungan sebesar Rp15.888.716. Berikutnya masuk ke kasus 2 tentang pengujian substantif aset tetap. Pada kasus 2, PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.697. Berikut ini tambahan aset tetap selama pada periode 2018 dalam kertas kerja F1. Pada tanggal 26 Maret 2018, melakukan pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dengan harga perolehannya Rp288.960. Pada tanggal 27 Juni, forklift 25 feet tipe X biaya perolehannya sebesar Rp71.650.025. Dan pada tanggal 28 Juni 5 sepeda motor Hyper Type 125 dengan biaya perolehannya Rp69.792.450. Pada tanggal 20 Juni melakukan penambahan 2 unit CPU server Big Data dengan biaya perolehannya Rp22.222.200. Pada tanggal 23 Juli 2018, packaging machine dengan biaya perolehan Rp63.482.630. Dan pada tanggal 24 September, desain dan konstruksi gudang pabrik dengan biaya perolehannya Rp282.012.640. Pada tanggal 25 September melakukan pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dengan biaya perolehannya Rp75.302.400. Dan pada tanggal 27 September ditambah aset tetap berupa 4 AC Darian 2 PK dengan nilai biaya perolehannya Rp8.220.000. Berikutnya ada informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 30 Maret, stempel machine, biaya perolehannya Rp23.132.550. Akumulasi depresiasi selama 2018 sebesar selama aset tetap dimiliki sebesar Rp21.443.020. Kas yang diterima
sebesar Rp2.924.097. Dan pada tanggal 30 Juni, rumah dinas di Gunung Pati, biaya perolehannya Rp474.690.360. Akumulasi depresiasi selama aset tetap dimiliki sebesar Rp457.796.125. Dan kas yang diterima sebesar Rp893.377.445. Pada tanggal 29 Mei melakukan pelepasan mebel dengan biaya perolehan Rp9.687.000 dan akumulasi depresiasi yang terjadi selama aset tetap dimiliki sebesar Rp9.187.000. Kas yang diterima sebesar Rp456.790. Kemudian pada tanggal 25 September 4 AC Adiwerna, biaya perolehannya Rp13.151.200. Akumulasi depresiasi Rp12.651.200 dan kas yang diterima Rp956.789. Nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, tanah. Biaya perolehannya Rp78.519.603. Akumulasi depresiasinya tidak ada. Kemudian bangunan, biaya perolehannya Rp2.209.877.260. Akumulasi depresiasi sebesar Rp1.586.336.517. Mesin dan peralatan, biaya perolehannya sebesar Rp434.655.175. Akumulasi depresiasi sebesar Rp268.809. Kemudian kendaraan dengan biaya perolehannya Rp204.096.305. Akumulasi depresiasi sebesar Rp160.226.987. Peralatan kantor dengan biaya perolehannya Rp222.838.200. Akumulasi depresiasinya lebih tinggi, yaitu sebesar Rp300.072.043. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap menggunakan metode garis lurus. Kemudian tarif per tahunnya, yang pertama gedung memiliki tarif depresiasi sebesar 5%, mesin dan peralatan tarif depresiasinya 24%, peralatan kantor 18%, dan kendaraan memiliki tarif 20%. Maka dari soal tersebut diminta perhitungan untuk mengisi kertas kerja audit
F1, F3, dan F4 selama tahun 2018. Maka dari itu, pembahasan dan perhitungannya, yang pertama mencari tarif dari bangunan. Pada aset yang berupa bangunan, memperoleh tambahan mesin lift dari tanggal 26 Maret hingga 31 Desember 2018. Kalau dihitung dari tanggal 26 Maret sampai dengan 31 Desember 2018, maka terdapat 9 bulan masa pemakaiannya. Untuk mencari tarif depresiasinya, 9 bulan dikali 5% dibagi 12. 5% dibagi dulu dengan 12 bulan, kemudian hasilnya dikalikan 9 bulan. Maka diperoleh tarif sebesar 3,75%. Kemudian pada aset yang berupa tambahan gudang, reparasi gudang, dari tanggal 24 September ke 31 Desember 2018, maka diperoleh angka 3 bulan. Yaitu perhitungannya 5% dibagi 12 bulan dikalikan 3 bulan selama aset itu dipakai atau digunakan, sama dengan 1,25% tarif untuk depresiasi gudang. Untuk penghentiannya, pada tanggal 30 Mei dihentikan rumah dinas. Maka perhitungannya adalah dari tanggal 30 Mei hingga 31 Desember 2018 diperoleh selama 6 bulan. Maka perhitungannya adalah 5% dibagi 12 bulan dikalikan 6 bulan sama dengan 2,5%. Untuk aset tetap berikutnya yaitu mesin dan peralatan. Tambahan yang terjadi selama periode 2018 yaitu forklift dari tanggal 27 Juli hingga 31 Desember, maka dipakai selama 6 bulan. Jadi perhitungannya adalah 24%, yaitu tarif yang ada dalam soal dibagi dengan 12 bulan, kemudian dikalikan masa pemakaian yaitu 6 bulan. Maka diperoleh tarif depresiasi yaitu sebesar 12%. Kemudian packaging machine dari tanggal 23 Juli hingga 31 Desember 2018, maka dapat dilihat selama 5 bulan. Perhitungannya 24 dibagi 12 dikalikan 5 bulan sama dengan 10%. Untuk pada kasus mesin dan peralatan tidak ada penghentian, maka tidak ada pengurangan yang terjadi pada aset tetap. Dan aset tetap yang ketiga yaitu kendaraan. Terdapat penambahan aset tetap sepeda motor dari tanggal 28 Juni hingga 31 Desember 2018,
itu selama 6 bulan. 6 bulan pemakaian. Untuk perhitungannya 20% dibagi 12 bulan dikalikan 6 bulan sama dengan 10%. Kemudian ada mobil dari tanggal 25 September hingga 31 Desember sama dengan 3 bulan. Perhitungannya 20% dibagi 12 bulan dikalikan 3 bulan sama dengan 5% tarif pada kendaraan mobil. Dan yang terakhir ada peralatan kantor. Peralatan kantor terdapat penambahan aset 2 unit CPU dari tanggal 20 Juni hingga 31 Desember 2018, yakni selama 6 bulan. Maka perhitungannya 18% dibagi 12 bulan, hasilnya dikalikan 6 bulan, sama dengan 19%. Kemudian ada tambahan 4 AC dari tanggal 27 September hingga 31 Desember 2018 sama dengan 3 bulan, maka perhitungannya adalah 18% dibagi 12 bulan dikalikan masa pemakaiannya yaitu 3 bulan sama dengan 4,5% tarif pada peralatan kantor yang berupa AC. Pada peralatan kantor terdapat penghentian aset tetap yaitu stempel machine dari tanggal 1 Januari hingga 30 Maret 2018, yakni selama 3 bulan. Perhitungannya 18 dibagi 12, 18% dibagi 12 dikalikan 3 bulan sama dengan 4,5%. Kemudian ada penghentian berupa mebel dari 1 Januari hingga 29 Mei 2018, yakni selama 5 bulan. Perhitungannya adalah 18% dibagi 12 dikalikan 5 bulan masa penghentiannya, yaitu sebesar 7,5%. Dan yang terakhir ada 4 AC dari 1 Januari hingga 25 September, yakni selama 9 bulan pemakaian. Maka tarif depresiasinya sebesar 18% dibagi 12 dikalikan 9 sama dengan 13,5%. Setelah melakukan perhitungan tersebut, nanti akan dimasukkan kepada kertas kerja F1. Sebelum itu, pada kertas kerja F3 terdapat jenis aktiva tetap. Ada kolom aktiva tetap, tanggal penghentian, harga perolehan, akumulasi depresiasi, nilai buku, kas yang diterima, dan laba rugi. Kertas kerja F3 yaitu untuk menghitung penghentian aktiva tetap. Dalam perhitungan tadi terdapat penghentian yaitu aset tetap, stempel machine, rumah dinas, mebel, dan 4 AC adiwarna yang masing-masing dihentikan pada tanggal 30 Maret, 30 Juni, 29 Mei, dan 25 September 2018. Untuk harga perolehannya, stempel machine sebesar Rp23.132.550, rumah dinas Rp474.690.360, mebel
Rp9.687.000, 4 AC AD warna sebesar Rp13.151.200. Akumulasi depresiasi selama periode aset tetap yang dimiliki sebesar 21 juta. Stempel margin sebesar Rp21.443.020 dan seterusnya. Kemudian nilai buku dari aset tetap stempel margin masih tersisa Rp1.689.530. Kemudian untuk rumah dinas nilai bukunya masih Rp16.894.235. Untuk mebel dan 4 AC AD warna masih tersisa nilai buku Rp500.000. Dari kas yang diterima atas pelepasan aset tetap dari stempel margin sebesar Rp2.924.097 dan rumah dinas sebesar Rp893.277.445. Kemudian mebel kas yang diterima sebesar Rp456.790 dan 4 AC AD warna sebesar Rp956.789, sehingga laba ruginya sebesar untuk stempel margin memiliki laba sebesar Rp1.234.567 dan saat penjualan rumah dinas memiliki laba sebesar Rp876.283. Pada saat melakukan penghentian atau pelepasan mebel mengalami kerugian sebesar Rp43.210 dan pada saat pelepasan 4 AC AD warna memperoleh laba sebesar Rp456.789. Maka laba dari pelepasan aset masih tersisa Rp837.931.356. Selanjutnya pembahasan tentang kertas kerja F1 pada PT Salsabila Putri. Dalam kertas kerja F1 terdapat kolom yang pertama jenis aktiva tetap, kedua harga perolehan. Dalam harga perolehan terdapat saldo awal, biaya tambahan, penghentian. Kemudian kolom saldo akhir. Setelah itu ada metode depresiasi dan akumulasi depresiasi. Dalam kolom akumulasi depresiasi terdapat saldo awal, tambahan, penghentian, dan saldo akhir. Saya akan membahas satu persatu setiap transaksi, setiap
aset tetap yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, aset tetap jenis tanah memiliki saldo awal sebesar Rp78.519.603 dan tidak ada penambahan maupun penghentian selama periode 2018. Saldo akhirnya maka masih sama dengan saldo awal, dan kemudian ada aset tetap berupa bangunan dengan saldo awal 2.209 sekian. Pada periode 2018 terdapat biaya tambahan sebesar Rp495.368.600 dan penghentiannya sebesar Rp474.690.360. Maka saldo akhirnya diperoleh dari saldo awal ditambah biaya tambahan dikurangi dengan penghentian. Maka masih tersisa Rp2.230.552.500. Kemudian ada mesin dan peralatan senilai Rp434.655 sekian, dan biaya tambahan selama periode 2018 sebesar Rp135.135.655. Untuk mesin dan peralatan tidak ada penghentian selama periode tersebut, maka nilainya adalah 400 saldo awal ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp569.790.830. Kemudian kendaraan, saldo awalnya 204 juta sekian ditambah dengan biaya biaya tambahannya sebesar 195 juta sekian, dan memiliki saldo akhir sebesar 349 juta sekian. Setelah melakukan pengisian sampai dengan saldo akhir pada kertas kerja F1, dilanjutkan dengan kolom depresiasi. Kolom depresiasi diisi dari perhitungan yang kita lakukan pada awal tadi, yaitu berupa bangunan dengan tarif depresiasinya sebesar 5% dengan metode garis lurus. Kemudian aset tetap yang kedua, mesin dan peralatan, memiliki tarif sebesar 24% dengan metode garis lurus. Kemudian ada kendaraan dengan tarif 20% dengan metode garis lurus, dan yang terakhir ada peralatan kantor sebesar 18% dengan metode garis lurus. Akumulasi depresiasi selama selama aset tetap dimiliki, yang pertama ada bangunan yang akumulasi saldo awalnya
pada angka 1.882.336.517 rupiah, ditambah dengan biaya tambahan sebesar 110.027.498 rupiah. Penghentian ini diperoleh dari perhitungan pada kertas kerja F3 yang telah dihitung tadi sebesar 452.796.225 rupiah. Maka saldo akumulasi depresiasi pada 31 Desember 2018 sebesar 1.234.567.890 rupiah. Kemudian saldo awal dari aset tetap berupa mesin dan peralatan sebesar 364.268.809 rupiah dengan tambahan 119 juta sekian, dan tidak ada penghentian pada selama periode 2018, maka saldo yang tersisa masih 483 juta sekian. Kemudian ada aset tetap berupa kendaraan dengan saldo awal 160.226.987 rupiah dengan biaya akumulasi depresiasi tambahan sebesar 51 juta sekian, sehingga saldonya masih 211.790.613 rupiah. Yang terakhir ada aset tetap peralatan kantor dengan saldo awalnya 300 juta sekian ditambah dengan 38.937.000 sekian. Selama periode 2018 terdapat penggantian peralatan sebesar 43.281.000 rupiah. Maka saldonya masih 295.728.695 rupiah. Kemudian pada kertas kerja F4 yaitu membahas tentang pengujian depresiasi selama periode 2018. Yang pertama, ada aset tetap bangunan. Depresiasi setahun penuh yaitu selama 5% dari 5% dikalikan 2.209 harga perolehan dari bangunan tersebut, maka diperoleh depresiasi sebesar 110 yang dimasukkan pada kertas kerja F1. Kemudian ada tambahan berupa mesin lift dengan harga perolehannya sebesar 208 juta sekian dikalikan dengan tarif yang telah kita hitung pada awal tadi sebesar 3,75%, yaitu diperoleh depresiasi sebesar 7.813.000 sekian. Kemudian ada konstruksi gudang dengan harga perolehannya sebesar 287 juta sekian dikalikan tarif yang telah dihitung awal tadi sebesar 1,25%, yaitu kemudian diperoleh hasil depresiasi sebesar 3.587.000 rupiah. Pada bangunan terdapat penghentian aset tetap
sebesar 477 juta sekian dikalikan tarif penghentian yang telah dihitung awal tadi sebesar 2,5%, diperoleh depresiasi sebesar 11.867.000. Pada penghentian ini bersifat mengurangi dari depresiasi setahun penuh dan tambahan, maka diperoleh hasil akumulasi depresiasi bangunan sebesar 110.027.498 rupiah yang nantinya akan dimasukkan dalam kertas kerja F1 di kolom akumulasi depresiasi pada kolom tambahan. Kemudian ada mesin dan peralatan. Untuk perhitungannya masih tetap sama, yaitu dengan mengkalikan persentase depresiasi yang telah dihitung awal tadi dengan bagian-bagian harga perolehan dari aset tetap yang ada pada tambahan ataupun penghentiannya. Untuk hasil dari penjumlahan dari aset tetap tersebut, maka akan dimasukkan pada kertas kerja F1 di kolom akumulasi depresiasi di bagian penambahan ataupun penghentian. Saya kira cukup itu pembahasan yang dapat saya sampaikan dari pengujian substantif aset tetap dan pengujian substantif surat berharga. Dari pembahasan pengujian substantif surat berharga dan aset tetap, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan audiens yang mengunjungi channel saya. Semoga Anda semua bisa memahami apa yang terjadi, apa yang menjadi alur proses pencatatan kertas kerja audit dari mulai awal hingga akhir. Untuk kurang ataupun salah kata saya ataupun saya terlalu bertele-tele walau dengan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena ya saya juga masih masa pembelajaran, masih belum mahir. Dan cukuplah sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.